Hello everyone, welcome to 10 times better to learn English. Hello everyone, how's life? Are you ready to study with me? Okay, today we are going to learn about noun phrase. But before we discuss about that, I want to ask you, what is a phrase? Okay, phrase is a group of words that does not have a subject doing an action of a verb. Jadi, frasa merupakan gabungan beberapa kata namun tidak membentuk kalimat sempurna. Oleh sebab itu, frasa tidak memiliki subjek dan juga predicate. Contohnya, a special gift given by my ex makes my boyfriend jealous. A special gift given by my ex itu adalah subjek. Kemudian makes itu adalah predicate. Nah, subjeknya bentuknya apa? Subjeknya berbentuk noun phrase. Next, what is a noun phrase? First, noun phrase is a group of words that acts like noun in a sentence. Jadi, noun phrase itu sekelompok kata yang berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Untuk next, noun phrase can function as either the subject or the object. Jadi noun phrase itu bisa berfungsi sebagai subjek dan juga objek. Third, noun phrase is headed by a noun, a person, place, or thing that includes modifier. Jadi noun phrase itu memiliki kata benda inti beserta penjelasnya. Kata benda itu bisa apa saja, bisa person, bisa place, bisa animal, bisa abstract idea. Jadi, bisa disimpulkan bahwa frasa itu adalah kelompok kata yang terdiri dari makna inti atau kata benda inti dan unsur penjelasnya, baik pre-modifier atau post-modifier. Dan noun phrase dapat berfungsi sebagai subjek dan objek. Next, for example, a special gift given by my ex. Nah, ini adalah noun phrase. Head-nya atau kata benda inti yang dijelaskan apa? Yes, yang dijelaskan adalah gift. Kemudian ada penjelas awalnya atau pre-modifiernya yaitu a special. Kemudian post-modifiernya yaitu given by my ex. Next, di sini ada noun phrase, the handsome man. Nah, head yang dijelaskan apa? Kata benda yang dijelaskan apa di sini? Man-nya, oke. Kemudian pre-modifiernya apa? The handsome. Next, ada my expensive car. Head atau kata benda intinya apa yang dijelaskan? Yes, yaitu car. Kemudian pre-modifiernya apa? Pre-modifiernya adalah my expensive. Jadi, noun phrase memiliki kata benda inti dengan penjelasnya. Jikalau penjelasnya terletak sebelum kata benda inti, maka disebut sebagai pre-modifier. Sedangkan penjelas yang terletak setelah kata benda inti, maka disebut sebagai post-modifier. For example, a special gift given by my ex. Tadi sudah jelaskan kata benda intinya apa, yaitu gift. Kemudian pre-modifiernya berarti apa? Pre-modifiernya berarti a special. Untuk post-modifiernya berarti given by my ex. Good. In this video, we are going to discuss about pre-modifier first. For post-modifier, it will be discussed in another video. As I told before, that pre-modifier is words that are used to put before noun and modify noun. Jadi pre-modifier atau penjelas awal adalah kata-kata atau kumpulan kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda inti, yang mana pre-modifier ini terletak sebelum kata benda inti. Mari kita melihat urutan penulisan pre-modifier dalam noun phrase. Jikalau noun phrase tidak memiliki post-modifier, maka kata benda inti terletak di paling kanan. Untuk noun itu sendiri dapat berbentuk person, place, animal, things, atau
abstract idea. Jadi untuk noun phrase, urutannya dimulai dari determiner, kemudian describing, lalu classifying, baru diikuti oleh noun atau kata benda inti. Apa saja yang bisa menjadi determiner? Yaitu article, possessives, demonstratives, numbers, atau quantifiers. Untuk describing itu dapat direalisasikan dalam bentuk adjective, present participle, atau past participle. Untuk classifying itu dapat direalisasikan dalam bentuk noun, gerund, atau adjective. Tenang, contoh dan penjelasannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, next. First, determiner. Determiner dapat direalisasikan dalam bentuk article, possessives, demonstratives, kemudian numbers, dan quantifiers. Untuk artikel dapat direalisasikan dalam bentuk a, an, atau the. Untuk possessive itu bisa my, your, his, her, its, our, their. Untuk demonstratif itu this, that, this, those. Untuk numbers itu menunjukkan jumlah dan juga urutan. Dapat menggunakan cardinals atau ordinals. Untuk cardinals itu seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk ordinals itu first, second, third, fourth, dan lain sebagainya. Untuk quantifiers itu bisa menggunakan a few, many, much, some, every, any, several, dan lain sebagainya. For example, untuk contoh yang pertama yaitu penggunaan artikel. Di sini ada kalimat the book is mine. Subjeknya apa? Subjeknya adalah the book. Predikatnya adalah is. Nah, subjeknya berbentuk apa? Subjeknya berbentuk noun phrase. Headnya atau kata benda intinya apa yang dijelaskan? Yaitu book. Oke, kemudian premodifiernya berbentuk artikel, yaitu the. Next, untuk possessives. Contohnya, his book is really expensive. Di sini ada noun phrase his book. Untuk headnya atau kata benda intinya yaitu book. Untuk premodifiernya berbentuk possessive, yaitu his. Next, untuk demonstratif. Contohnya adalah these books are bought by my mother. Noun phrase-nya apa? These books. Untuk head atau kata benda intinya adalah books. Untuk premodifiernya yaitu demonstratif, this. Next, untuk numbers. Manda prepares 2 books to read. Di sini subjeknya adalah Manda. Predikatnya apa? Prepares. Kemudian objeknya 2 books to read. Nah, noun phrase di sini berfungsi sebagai objek, yaitu 2 books to read. Untuk kata benda intinya apa? Yaitu books. Kemudian premodifiernya adalah number, 2, menunjukkan jumlah. Next, untuk quantifier, ada many books are available in the library. Noun phrase-nya apa? Noun phrase-nya adalah many books. Head-nya atau kata bendanya yang dijelaskan apa di sini? Yaitu books. Premodifiernya apa? Premodifiernya adalah quantifier, yaitu many. Sudah jelas? Next, move on to the next part, describing. Describing di sini merupakan unsur penjelas yang bersifat mendeskripsikan kualitas suatu benda dengan cara menggambarkan kualitas, ukuran, usia, bentuk, atau warna suatu benda. Contohnya, untuk menunjukkan kualitas, diantaranya great, beautiful, difficult, easy, pretty, dan lain sebagainya. Untuk ukuran, ada huge, big, large, tiny, dan lain sebagainya. Untuk usia, ada ancient, ada new, ada young, ada old. Untuk shape atau bentuk itu bisa triangular, square, round, flat, rectangular, dan lain sebagainya. Untuk color, pasti kalian sudah tahu, ada black, yellow, blue, pink, reddish, gray, dan lain sebagainya. Mari kita melihat contoh-contohnya. Untuk contoh yang pertama yaitu menunjukkan kualitas. She has a beautiful smile. Di sini ada noun phrase beautiful smile. Kata benda intinya apa yang dijelaskan yaitu smile. Untuk premodifiernya yaitu berbentuk describing yang direalisasikan dalam bentuk kata sifat yaitu beautiful.
Untuk contoh yang berikutnya yaitu menunjukkan ukuran. Contohnya, I see a big house. Noun phrase-nya apa? Noun phrase-nya adalah a big house. Untuk head atau kata benda intinya apa? Kata benda intinya adalah house. Untuk premodifier-nya yaitu a big. A sebagai determiner, kemudian big itu sebagai describing yang direalisasikan dalam bentuk adjective untuk menunjukkan ukuran. Next, yaitu adalah age, menunjukkan usia. Contohnya, he has a new car. Noun phrase-nya apa? Noun phrase-nya adalah a new car. Head-nya yang dijelaskan adalah car, kemudian premodifier, describing-nya adalah new. Next, untuk shape atau bentuk. Contohnya, he has an oval face. Noun phrase-nya apa? Noun phrase-nya adalah an oval face. Head-nya atau kata benda intinya apa? Yaitu face. Kemudian describing-nya menunjukkan ukuran dari muka, yaitu oval. Next, color. Contohnya adalah many people choose white car. Ada noun phrase white car. Untuk kata benda intinya yaitu car, kemudian premodifier-nya yaitu white. Itu menunjukkan describing, mendeskripsikan warna dari mobil tersebut. Sampai di sini bisa dipahami? Untuk describing tidak hanya direalisasikan dalam bentuk adjective saja, tetapi describing dapat direalisasikan dalam bentuk present participle atau past participle. Untuk adjective sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, yaitu a big house, the beautiful girl. Jadi, premodifier-nya atau describing-nya berbentuk adjective, yaitu big menunjukkan size, atau beautiful menunjukkan quality. Nah, untuk present participle contohnya adalah talking bird, smoking man, swimming boy. Frasa di sini menggunakan verb ing atau verb ing. Ada talking, ada smoking, dan ada swimming. Oke, untuk verb ing atau verb ing pada frasa-frasa tersebut digunakan sebagai bentuk participle atau keterangan penjelas yang menggunakan relative pronoun seperti who, which, that, whom dalam sebuah adjective clause dengan bentuk kalimat aktif. Untuk frasa talking bird, smoking man, swimming boy, itu bentuk aslinya adalah a bird that talks, man who smokes, boy who swim. Jadi, talking, smoking, swimming itu menunjukkan kegiatannya seperti itu. Next, untuk past participle. Untuk past participle ini menggunakan verb 3. Contohnya, hidden treasure, cooked meal. Jadi, frasa ini menggunakan kata kerja bentuk ketiga yang memiliki fungsi sebagai bentuk participle atau keterangan penjelas yang menggunakan relative pronoun seperti who, which, that, whom dalam sebuah adjective clause dengan bentuk kalimatnya adalah pasif. Contoh, hidden treasure itu bentuk aslinya adalah a treasure which was hidden. Untuk cooked meal, bentuk aslinya adalah meal which is cooked atau makanan yang dimasak. Jadi maknanya sama ya untuk hidden treasure, cooked meal dengan a treasure which was hidden, meal which is cooked. Jadi present participle menggunakan verb ing dan past participle menggunakan verb 3 menunjukkan aktivitas dari kata benda yang dijelaskan. Oke, mari kita lihat contohnya. Untuk contoh yang adjective, di sini ada kalimat I want a cute doll for my birthday. Noun phrase-nya apa? Noun phrase-nya adalah a cute doll for my birthday. Head-nya yang dijelaskan apa? Yang dijelaskan adalah doll. Untuk premodifier-nya yaitu a cute, dan di sini juga ada post modifier yaitu for my birthday. Untuk premodifier-nya yaitu ada determiner a, kemudian ada describing berbentuk adjective. Next, untuk contoh present participle. Di sini ada kalimat the running kid is my son.
subjeknya adalah the running kid, kemudian predicate-nya adalah is. Di sini ada noun phrase yaitu the running kid. The running kid di sini berarti bahwa anak yang sedang berlari itu adalah anak lelakiku, seperti itu. Next, untuk past participle. Di sini ada kalimat he saw a fossilized dinosaurus. Noun phrase-nya apa? A fossilized dinosaurus. Artinya apa di situ? Artinya bahwa dia melihat dinosaurus yang telah difosilkan. Untuk the running kid, maksudnya adalah anak yang sedang berlari itu. Nah, untuk a fossilized dinosaurus itu maksudnya dinosaurus yang difosilkan, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Next, classifying. Jadi classifying adalah unsur penjelas awal atau premodifier yang mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, material atau bahan dan juga asalnya. Untuk classifying dapat direalisasikan dalam bentuk kata benda atau noun, kemudian gerund dan juga adjective. Untuk contoh yang pertama yaitu untuk noun. Walaupun terdiri dari dua kata, tetapi head atau kata benda intinya yang dimasuk hanyalah satu. Contohnya, a sport car, school bag, department store, grammar book. Jadi frasa-frasa ini kata benda intinya hanya car, bag, store, sama book saja. Untuk premodifiernya yaitu berbentuk noun. Ini menunjukkan jenisnya. Ada berbagai jenis mobil, ada mobil sport, ada mobil yang lainnya. Kemudian ada school bag. Tasnya ada berbagai jenis, ada tas sekolah, ada tas belanja dan lain sebagainya. Kemudian next ada department store. Store adalah headnya, kemudian classifyingnya adalah department. Ada berbagai jenis store atau toko. Next ada grammar book. Headnya apa? Headnya adalah book. Premodifiernya atau classifyingnya adalah grammar. Next untuk gerund. Contoh gerund adalah swimming pool, smoking room, printing equipment. Nah, untuk gerund menggunakan verb ing atau verb ing. Verb ing ini menunjukkan fungsi dari kata benda inti yang dijelaskan. Jikalau describing tadi ada present participle. Nah, untuk present participle itu juga menggunakan verb ing. Tetapi untuk describing dengan present participle verb ing itu menunjukkan aktivitas dari benda yang dijelaskan. Sedangkan gerund di sini pada classifying menggunakan verb ing juga, tetapi gerund di sini menunjukkan fungsi dari kata benda tersebut. Contoh swimming pool, smoking room, printing equipment. Untuk swimming pool memiliki arti a pool for swimming activity. Untuk smoking room maksudnya adalah room for smoking. Seperti itu. Jadi ruangan yang berfungsi untuk merokok. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara verb ing pada present participle pada describing dan gerund verb ing pada classifying. Next, untuk adjective. Pada classifying juga menggunakan adjective. Contohnya natural beauty atau wooden box. Loh, di describing juga menggunakan adjective. Terus di classifying juga menggunakan adjective. Bagaimana membedakannya? Untuk membedakannya yaitu kembali lagi ke makna. Apakah adjektif tersebut mengkelaskan atau mengklasifikasikan benda tersebut atau tidak? Atau hanya mendeskripsikan? Contohnya, untuk natural beauty. Jadi adjektif natural di sini mengkelaskan atau mengklasifikasikan kecantikan. Mungkin kecantikan itu ada yang natural dan ada yang tidak natural. Next, ada wooden box. Wooden di sini juga merupakan adjektif. Wooden di sini menunjukkan material atau bahan.
dan material atau bahan itu masuk sebagai classifying. Wooden box, di sini box sebagai headnya atau sebagai intinya, kemudian wooden di situ sebagai classifying. Bentuknya apa? Bentuknya adjektif yang menunjukkan bahan atau materialnya. Jadi bisa dibedakan ya untuk adjektif pada describing dan adjektif untuk classifying. Untuk membedakannya, lihatlah pada maknanya. Apakah itu mengkelaskan, mengklasifikasikan, atau hanya mendeskripsikan saja. Oke? Mari kita melihat contoh untuk classifying berbentuk noun. Di sini ada kalimat he bought a new sport car. Nah, di sini ada noun phrase yaitu a new sport car. Headnya atau kata benda intinya adalah car, kemudian premodifiernya yaitu a new sport. Di sini ada premodifier yaitu berbentuk determiner a, kemudian ada describing new dan juga classifying sport. Next, untuk gerund. Contohnya the printing equipments are designed here. Noun phrase-nya apa? The printing equipments. Untuk headnya atau kata benda intinya yaitu equipments. Kemudian premodifiernya yaitu determiner the, kemudian classifyingnya yaitu berbentuk gerund. Printing equipments di sini maksudnya adalah alat untuk mencetak seperti itu. Next, untuk adjective. Contohnya my father has a wooden box. Noun phrase-nya apa? Noun phrase-nya adalah a wooden box. Head-nya atau kata benda intinya adalah box. Kemudian premodifier atau penjelasnya adalah a sebagai determiner, kemudian wooden itu sebagai classifying, yaitu menjelaskan material atau bahan dari box tersebut. Next, let's practice. Oke, coba lihat keempat kalimat ini, kemudian identifikasi mana noun phrase-nya. Kemudian coba untuk dimasukkan ke dalam tabel di sini. Mana determiner, mana describing, mana classifying, dan mana intinya. Jikalau ada post modifier, maka post modifiernya yang mana? Oke? Have you finished answering these questions? Oke, mari kita diskusikan. Untuk kalimat pertama itu a special gift given by my ex makes my boyfriend jealous. Subjeknya adalah a special gift given by my ex. Kemudian predicate-nya adalah makes. Untuk nomor pertama itu noun phrase-nya adalah a special gift given by my ex. Mari kita analisis. Untuk a itu adalah determiner, kemudian special itu sebagai classifying, dan give itu sebagai head-nya atau kata benda intinya. Kemudian post modifiernya adalah given by my ex. Next, untuk Jakarta is a small city. Jakarta adalah subjek, kemudian is adalah predicate, kemudian a small city adalah complement. Nah, complementnya berbentuk apa? Complementnya berbentuk noun phrase yaitu a small city. Untuk a itu sebagai determiner, untuk small itu sebagai describing, dan city itu sebagai noun-nya atau kata benda intinya. Nomor 3, a man wearing black jacket is my brother. Noun phrase-nya apa? A man wearing black jacket. A itu sebagai determiner, dan head-nya mana? Head-nya apakah man, apakah jacket? Head-nya adalah man, dan wearing black jacket itu adalah post modifier. Next, yang terakhir, nomor 4. The 4 red fishing boats available in the harbor are ready for you. Noun phrase-nya mana? Noun phrase-nya adalah the 4 red fishing boats available in the harbor. Mari kita analisis. Head-nya mana? Oke, head-nya nanti dulu. Kita analisis. Untuk the 4 itu adalah determiner, the sebagai artikel, 4 itu sebagai number. Kemudian red itu adalah describing, menunjukkan warna, dan classifying-nya adalah fishing, menunjukkan fungsinya. Untuk apa? Yaitu untuk memancing. Dan noun-nya yang dijelaskan atau head-nya atau kata benda intinya adalah boats. Dan post modifier-nya adalah available in the harbor. Sampai di sini bisa dipahami? Good job. Oke, next.
please identify the noun phrase and then write your answer in comment box. Okay, that's all for these materials. Thank you for watching and see you.